Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clarina Seva dengan NIM 4444-2040 dari kelas 4A. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi mengenai analisis kadar abu dan mineral menggunakan metode gravimetri. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kadar abu dan mineral. Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan dan merupakan residu organik dari proses pembakaran atau oksidasi komponen organik bahan pangan. Bahan pangan terdiri dari 96% bahan anorganik dan air, sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Kadar abu tersebut dapat menunjukkan total mineral dalam suatu bahan pangan. Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar tetapi komponen organiknya tidak. Karena itulah disebut sebagai kadar abu. Nah, kadar abu dari suatu produk menunjukkan kandungan mineral yang terdapat dalam bahan pangan tersebut, kemurnian serta kebersihan suatu produk yang dihasilkan. Semakin besar kadar abu suatu bahan makanan menunjukkan semakin tinggi mineral yang dikandung oleh makanan tersebut. Kadar abu merupakan salah satu penentu tingkat kandungan cemaran logam pada bahan pangan, sehingga kadar abu menjadi salah satu indikator terhadap keamanan pangan. Selain itu, penentuan kadar abu adalah untuk memperkirakan kandungan keaslian bahan yang digunakan. Nah, prinsip awal kadar abu adalah untuk mengetahui jumlah abu yang terdapat pada suatu bahan terkait dengan mineral dari bahan yang dianalisis. Nah, selanjutnya yaitu kadar abu dan mineral dalam industri pangan. Nah, contohnya yaitu penentuan kadar abu pada pengolahan tepung terigu. Nah, kadar abu pada pengolahan tepung terigu ini sangat penting untuk mengetahui baik tidaknya hasil produk tepung terigu dan ada hubungannya dengan mineral dalam tepung terigu. Penentuan kadar abu dalam tepung terigu bertujuan untuk mengetahui banyaknya kandungan mineral dalam tepung terigu, di mana semakin tinggi kadar abu, maka semakin buruk kualitas dari tepung terigu. Semakin rendah kadar abu dalam tepung terigu, maka akan menyebabkan tingkat kestabilan adonan dari tepung terigu semakin baik. Nah, selanjutnya yaitu kadar abu total. Kadar abu total merupakan analisis proksimat yang digunakan untuk mengetahui nilai gizi suatu bahan pangan, serta menunjukkan total mineral yang terkandung dalam bahan tersebut yang bersifat toksik. Analisis kadar abu juga sering dilakukan sebagai indikator untuk mengetahui mutu pangan lainnya. Nah, rumus yang digunakan untuk mengetahui kadar abu total yaitu W1 dikurang W2 per W dikali 100%, di mana W1-nya itu yaitu bobot wadah dan sampel sesudah dilakukan pengabuan dengan satuan gram. W2-nya yaitu bobot wadah kosong dengan satuan gram. Dan W adalah bobot sampel sebelum dilakukan pengabuan dengan satuan gram juga. Nah, selanjutnya yaitu metode gravimetri. Nah, metode gravimetri ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kadar abu dan mineral. Nah, gravimetri merupakan analisis kuantitatif berdasarkan pada pengukuran bobot suatu unsur atau senyawa tertentu yang biasanya digunakan untuk menentukan total mineral atau sebagai abu pada bahan. Nah, kelebihannya yaitu tidak membutuhkan zat pembanding dan alat yang terkalibrasi, hanya neraca analitik. Nah, analisis gravimetri juga merupakan salah satu analisis yang paling sederhana jika dibandingkan dengan analisis lainnya. Hal ini disebabkan karena kandungan zat hanya ditentukan dengan menimbang langsung massa zat tersebut yang telah dipisahkan dari zat lainnya.
Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari metode gravimetri. Nah, analisis gravimetri atau analisis kuantitatif berdasarkan bobot yaitu di mana suatu proses isolasi serta penimbangan suatu unsur atau senyawa tertentu dari unsur tersebut dalam bentuk yang semurni mungkin. Bagian terbesar dari penentuan secara analisis gravimetri meliputi transformasi unsur atau radikal senyawa murni stabil yang dapat segera diubah menjadi bentuk yang dapat ditimbang dengan teliti. Lalu, bobot unsur atau radikal senyawa itu dengan mudah dapat dihitung dari pengetahuan tentang rumus senyawanya, serta bobot atom unsur-unsur penyusunannya atau konstituennya. Nah, gravimetri adalah pemeriksaan jumlah zat dengan cara penimbangan hasil reaksi pengendapan. Selain itu, gravimetri merupakan pemeriksaan jumlah zat yang paling tua dan paling sederhana dibandingkan dengan cara pemeriksaan kimia lainnya. Nah, kesederhanaan itu terlihat karena dalam gravimetri jumlah zat ditentukan dengan cara menimbang langsung massa zat yang dipisahkan dari zat-zat lain. Nah, tahap pengukuran dalam metode gravimetri dalam penimbangan. Analitnya secara fisik dipisahkan dari semua komponen lain dari sampel itu maupun dari pelarutan. Selanjutnya yaitu analisis gravimetri merupakan suatu cara analisa kimia kuantitatif yang didasarkan pada prinsip penimbangan berat yang didapat dari proses pemisahan analit dari zat-zat lain dengan metode pengendapan. Nah, zat yang telah diendapkan ini disaring dan dikeringkan serta ditimbang dan diusahakan endapan itu harus semurni mungkin. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam analisis gravimetri. Nah, metode gravimetri merupakan suatu metode yang digunakan dalam analisis gravimetri yang digunakan untuk menentukan kuantitas analis secara konvensional. Pada dasarnya, metode gravimetri dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan pengendapan, yang kedua dengan penguapan atau pembebasan gas, yang ketiga itu yaitu elektrolisis. Nah, yang pertama, gravimetri dengan metode pengendapan. Pada metode ini, reaksi tertentu dapat digunakan untuk mengendapkan zat yang dianalisis. Syarat endapan yang dihasilkan harus berbentuk hablur kasar atau berupa kristal kasar, agar mudah untuk dipisah dengan penyaringan. Nah, yang kedua yaitu gravimetri dengan cara penguapan atau pembebasan gas. Nah, pada metode ini, analit yang diuapkan, kemudian untuk zat yang tidak menguap akan ditimbang. Nah, dengan demikian, pada masa bagian yang hilang atau menguap, dapat ditentukan kuantitatifnya. Contohnya yaitu pada penentuan kadar air yang terdapat dalam sampel organik dan penentuan air kristal atau hidrat yang terikat dalam suatu senyawa. Nah, yang ketiga yaitu gravimetri dengan cara elektrolisis. Nah, pada metode ini, larutan yang mengandung analit diletakkan dalam sel elektrolisis. Nah, proses elektrolisis berlangsung dalam waktu tertentu selama proses tersebut, logam yang telah mengendap di katode dapat ditentukan beratnya. Selanjutnya yaitu kemurnian. Nah, proses pengendapan dalam analisis gravimetri, partikel-partikel hasil pengendapan ditentukan oleh proses nukleasi dan pembentukan nukleus. Sehingga dalam analisa gravimetri harus selalu diupayakan agar terdapat endapan yang murni dan partikel-partikelnya cukup besar sehingga mudah disaring dan dicuci. Nah, selanjutnya itu ada kemurnian endapan. Endapan yang telah terjadi akan mengandung zat-zat pengatur dan itu akan bergabung pada sifat endapan dan pada kondisi-kondisi di mana endapan itu terjadi akan menyebabkan terjadinya kontaminasi yang disebabkan karena adsorpsi pada permukaan kristal yang berbeda dengan larutan. Nah, bila pada proses pertumbuhan kristal berjalan secara lambat,
maka zat pengatur akan larut dan kristal yang terjadi lebih besar dan murni. Untuk mendapatkan endapan yang besar dan murni, yang dilakukan biasanya yaitu endapan didegrasi atau dimatangkan, yaitu endapan yang dibiarkan kontak langsung dengan larutan induknya selama beberapa jam pada temperatur 60-70 derajat Celcius. Nah, yang kedua yaitu menyaring dan mencuci endapan. Endapan yang telah disaring lalu dikotori oleh zat-zat yang mudah larut dan harus dihilangkan dengan cara pencucian endapan. Ada 3 dasar pencucian endapan. Yang pertama yaitu dapat melarutkan zat pengotor yang baik, tetapi tidak melarutkan endapan yang dapat mencegah terjadinya presipitasi dalam waktu pencucian. Nah, yang kedua yaitu dapat menyebabkan adanya pertukaran-pertukaran ion yang teradsorpsi sehingga diganti oleh ion-ion lain yang apabila pada pemanasan dapat menguap. Nah, yang ketiga yaitu endapan yang terjadi dapat disaring dengan kertas saring bebas abu, cawan penyaring, dengan asbes atau penyaring gelas. Nah, yang ketiga yaitu penyaring dan pemanas endapan. Nah, kemudian endapan yang telah disaring, dicuci, dikeringkan, diabukan, dan dipijarkan sampai beratnya konstan. Nah, pengeringan endapan dilakukan untuk menghilangkan air dan zat yang mudah menguap. Sedangkan pemijaran dilakukan untuk merubah endapan tersebut ke dalam suatu senyawa kimia yang rumusnya dapat diketahui dengan pasti. Selanjutnya yaitu kondisi larutan. Adapun kondisi yang diperlukan agar dapat mengedapkan analit yang dilakukan dengan menggunakan reaksi tertentu, yaitu antara lain yang pertama, larutan encer. Nah, pengedapan harus dilakukan dalam kondisi larutan encer, yaitu dengan memperhatikan kelarutan endapan, waktu yang diperlukan untuk penyaringan endapan, dan perlakuan-perlakuan lainnya yang harus dilakukan setelah proses pengendapan. Hal ini dapat dilakukan untuk meminimalisirkan kesalahan yang diakibatkan oleh kopresipitasi. Nah, yang kedua yaitu pereaksi dihomogenkan. Nah, pada pereaksi atau reagensia harus dihomogenkan, yaitu dilakukan secara perlahan-lahan sambil dilakukan pengadukan secara terus-menerus untuk menjaga tingkat lewat jenuh kecil dan dapat membantu pertumbuhan kristal yang besar sehingga dapat dengan mudah disaring dan memperoleh endapan kristalin yang berukuran besar. Nah, yang ketiga yaitu diendapkan pada larutan panas. Nah, pengedapan dilakukan dalam larutan yang panas sehingga dipanaskan sampai tepat di bawah titik akhir atau sampai temperatur lain yang lebih menguntungkan. Nah, yang keempat yaitu pengendapan kristalin didegras dalam penangas air. Nah, endapan kristalin itu harus dicerna atau didegras dalam penangas air. Proses ini dapat mengurangi efek kopresipitasi dan menghasilkan endapan yang lebih mudah disaring. Nah, yang kelima itu, endapan selanjutnya harus dicuci dengan larutan elektrolit yang sesuai dan encer. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu dikurangi dengan pelarut yang sesuai atau diendapkan kembali. Nah, hal ini berarti jika endapan yang dihasilkan ternyata masih terkontaminasi akibat kopresipitasi atau sebab lainnya, maka kesalahan dapat dilakukan dengan cara mengurangi dengan pelarut kembali menggunakan pelarut yang sesuai, dan lalu diendapkan kembali. Nah, dengan ini dapat mengurangi jumlah pencemaran yang terdapat pada endapan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap analisis gravimetri. Secara umum, tahapan yang dilakukan dalam analisis gravimetri dengan cara pengedapan yaitu yang pertama,
dilakukan pelarutan analit. Setelah itu, dilakukan pengaturan kondisi larutan, yaitu pH dan temperatur. Selanjutnya itu pembentukan endapan. Endapan terbentuk dari adanya penambahan reaksi pengendapan secara berlebih yang bertujuan agar semua unsur atau senyawa dapat terendapkan dengan sempurna. Nah, syarat pengendapan dilakukan pada temperatur dan pH tertentu yang merupakan kondisi optimum reaksi pengendapan. Nah, pada tahap ini merupakan tahapan yang paling penting untuk dilakukan. Nah, selanjutnya itu digas atau menumbuhkan kristal-kristal endapan. Nah, setelah terbentuk endapan, maka yang perlu dilakukan selanjutnya yaitu penyempurnaan endapan. Cara ini dapat dilakukan dengan membiarkan larutan yang berisi endapan selama beberapa saat dalam penangas air atau water bath. Nah, yang selanjutnya yaitu penyaringan dan pencucian endapan. Pada langkah ini, endapan yang terbentuk diupayakan kasar atau besar dengan mengatur kondisi larutan agar endapan yang terbentuk tidak terlalu cepat atau terlalu mudah. Nah, pada umumnya, endapan kasar lebih murni dari endapan yang halus. Nah, selanjutnya yaitu pengeringan. Nah, dengan cara pemijaran atau pemanasan endapan. Pemanasan endapan agar mendapatkan endapan yang kering dengan susunan tertentu yang stabil dan spesifik sampai diperoleh berat yang konstan. Nah, selanjutnya dilakukan pendinginan dan penimbangan endapan. Nah, setelah dilakukan itu, dilakukan pendinginan dan penimbangan endapan, dilakukan perhitungan kuantitas analit dalam sampel. Nah, sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.